anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan semoga kalian semua kabarnya tetap baik dan sehat-sehat saja di dalam Tuhan Yesus. Ya, udah siap semuanya untuk sekolah Minggu? Ya, sebelumnya coba Bu Ina kasih waktu untuk ngambil Alkitabnya, ya, supaya kita nanti bisa sama-sama membaca. Ya, Bu Ina hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Semoga semuanya sudah siap ya Alkitabnya. Nah, kita akan sama-sama memulainya dengan menaikkan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Yang di rumah tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Amin, semua harinya Tuhan. Dan khusus spesial hari ini, hari Minggu, kita sama-sama mau sekolah Minggu, ya. Sudah semangat untuk mengikuti sekolah Minggu hari ini? Kita mau puji Tuhan lagi nanti, juga mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk pagi ini kami boleh kembali dipertemukan di dalam sekolah Minggu online ini. Biarlah kalau kami nanti mau belajar lagi dari firman Tuhan, bahkan juga memuji nama Tuhan, biar kami juga melakukan dengan penuh sukacita dan kami makin tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tolong sertai kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya sebentar lagi. Karena itu kita akan pujikan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Buahnya banyak banget. Anak-anak, buahnya banyak banget. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Sana ada lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 11. Oh, berapa? Bisa ngitung? Wah, senang sekali ya. Buahnya banyak nih pohonnya ya. Waduh, kok bisa banyak ya? Apa syaratnya ya? Oh, ya, Bu Ina pernah dengar dari firman Tuhan ya, ada loh yang bisa berbuah banyak itu ada syaratnya. Sekarang saatnya kita
buka Alkitab kita. Sudah diambil Alkitabnya? Nah, kita buka dari Matius 13. Bahan kita hari ini Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Sudah? Ya, nanti ada beberapa ayat yang kita baca sama-sama, ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar, ya. Banyak orang yang mau mendengar Tuhan Yesus mengajar. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu. Waktu itu Tuhan Yesus mengajarnya dengan cara yang luar biasa, pakai perumpamaan, ya. Nah, kita baca ya sama-sama. Untuk perumpamaannya kita baca dari ayat 3b. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dengan perumpamaan. Ada yang tahu artinya? Murid-murid dan orang-orang yang mendengar juga masih belum mengerti artinya apa gitu ya. Nah, artinya bisa nanti kalian baca dari ayat yang 18 sampai 23. Tetapi kita akan bersama-sama mencoba mengerti arti perumpamaan ini, ya. Yang pertama, ingat enggak tadi jatuhnya di mana? Ini nih, di pinggir jalan. Nah, yang diumpamakan benih adalah firman Tuhan. Jadi benih yang ditabur bukan di pinggir jalan ya, benih yang ditabur pada orang-orang ya, yang di hati orang-orang. Kalau orangnya cuma mendengar terus kemudian lewat, ya nggak nyampe di hati, nggak nyampe di pikiran, lupa ya. Jadi langsung diambil oleh si jahat. Jadi dia tidak ngerti firman-Nya. Kayak misalnya ya, Budi, tadi firman sekolah minggunya apa? Lupa. Ya, karena apa? Cuma mendengar, tidak mendengarkan. Itu arti yang pertama. Ya. Yang kedua, masih ingat tadi? Benih yang tertabur di tanah berbatu. Nah, karena ada tanahnya tipis, dia sempat tumbuh. Ya, itu diumpamakan firman Tuhan yang sempat masuk di dalam hati, diterima dengan gembira. Wah ya, Tuhan mengasihi aku. Wah ya, aku tidak boleh bohong gitu ya. Tapi sebentar masuk di hati, di pikiran, dia tahu, tapi cepat hilang ya, nggak dipelihara di dalam hati. Jadi tadi tanamannya layu ya, cepat layu. Terus yang ketiga, ada di mana tadi benihnya? Nih, gambarnya biar nongol lagi ya. Ada di semak duri. Ada tanahnya, tapi di situ juga ada tanaman lain. Tanamannya tumbuh, semaknya juga ikut tumbuh. Benihnya ditabur di hati yang juga memikirkan hal-hal yang lain. Jadi bingung. Oh iya, aku harus jujur, nggak boleh bohong. Oh iya, aku harus mengasihi temanku. Tapi mikirnya yang lain. Aduh, kalau aku jujur, nanti nilaiku jelek. Wah, mumpung online nih, nyontek. Jadi nggak melakukan firman Tuhan.
Aku harus mengasihi temanku. Iya Tuhan. Waduh ya, ingat firman-Nya. Tapi begitu temannya pukul, enak aja pukul balas pukul. Nah, itu dia ya. Jadi firman-Nya dia dengar, dia tahu, dia mau mempraktekkan, tapi kepikiran yang lain yang membuat dia cemas. Jadi nggak berbuah ya. Jadi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang keempat ini, ada yang ingat yang keempat? Nih, gambarnya nih. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur, diumpamakan firman Tuhan yang diterima hati yang menerimanya dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengerti, dan akhirnya apa? Dilakukan. Jadi berbuah, orang lain melihat, wah, kalau percaya sama Tuhan Yesus, benar ya, mengasihi sungguh-sungguh. Kalau percaya pada Tuhan Yesus, ternyata hidupnya baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kalau kerja juga jujur, sekolah belajar dengan jujur, dengan temannya mengasihi. Wow, jadi berbuah, orang lain mau ikut mendengarkan tentang firman Tuhan. Bersyukur kalau orang lain akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Dan itulah hidup kita berbuah. Nah, sekarang pilih mana nih kalian? Diumpamakan firman Tuhan yang jatuh di tepi jalan, cepat hilang, atau di tanah berbatu, ya dengar dikit lalu akhirnya hilang juga, atau di tanah yang semak duri, mau melakukan tapi akhirnya milih yang enak, yang melanggar firman Tuhan akhirnya, atau di tanah yang subur. 1, 2, 3, 4, pilih yang mana? Semoga pilih yang keempat ya, yang di tanah yang subur. Gimana caranya? Nah, berarti kalau mendengarkan firman Tuhan lewat misalnya sekolah minggu online ini, didengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak ngerti, belum mudeng banget gitu ya, bisa tanya papa mama di rumah. Boleh juga ngechat gurunya ya, guru sekolah minggunya kalau dichat pasti mau jawab ya. Nah, kalau sudah ngerti, tinggal kita berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan menolong, kita bisa melakukannya. Dan akhirnya hidup kita berbuah. Wah, kayak tanamannya tadi kan ya, buahnya banyak ya. Kita senang kalau lihat tanaman berbuah banyak. Demikian juga Tuhan akan bersukacita juga melihat hidup kita yang berbuah-buah. Ya. Nah, untuk mengingatkannya, kita mau baca ayat hafalannya. Ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Sekali lagi ya, Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ya, kita akan menutupnya dengan satu pujian firman Tuhan di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 loncat buah, berbuah, berbuah.
semoga firman Tuhan yang ditabur di hati anak-anak semua boleh selalu bertumbuh dan berbuah-buah. Kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami apakah kami bisa menjadi tanah yang subur yang boleh ditaburkan setiap firman Tuhan, dan kami mau mengerti, kami mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya berbuah-buah menjadi kesaksian bagi semua orang di sekitar kami. Tolong kami semua yang sudah mendengarkan firman ini, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, selamat hari Minggu semuanya, selamat melakukan aktivitasnya, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus dan sehat selalu. Sampai jumpa sekolah Minggu online GKI Coidan berikutnya. Tuhan memberkati.